sih nggak masalah sih sebenarnya. Ada ini nggak? Ada yang mau ditanyain nggak atau punya data nggak? Kita uji nyali ini. Kalau mau kita nyoba bikin paper jurnal. Ntar, gitu ya. Ada nggak? Ntar. Belum ada sih, Prof. Belum ada ya? Ya udah. Berarti data dari saya aja ya. Oke. Ya, boleh, Prof. Ya udah, ntar saya rekam dah. Nggak masalah. Privat nih, Prof. Hah? Kenapa? Gimana? Privat nih, Prof. Cuma berdua. Nggak apa-apa ya. Kita private session namanya. Nggak nih. Siap-siap, Prof. Ini saya rekam juga sih, saya upload jadi yang nggak ikut sebenarnya bisa lihat sih sebenarnya nggak masalah juga. Oke, saya akan coba share aja ya. Ntar kalau mau apa-apa silahkan ini ya. Oke, ntar. Ini ada undangan dari KAI minta ini sih, minta dikasih ceramah ya udah pusing kepala dulu. Oke, nih saya tutup. Alexander tertariknya di bidang apa nih? Biar saya sesuaiin aja. Kira-kira maunya Data science ada, Prof. apa? Tentang data science. Data science bisa lebih spesifik lagi nggak? Data science kan lebih ke metodanya ya. Mau tentang apanya? Mau data science? Terakhir tentang ini, Prof. Clustering data pelanggan. Oh, data pelanggan. Oke. Clustering data pelanggan ya. Oke. Ya. Saya butuhnya itunya sih. Oke. Kita baru aja ya. Nah, sebelum ke arah situ, papers, jurnal orek-orekan kemana kemarin teh? Coba saya lihat dulu drive. Mana buku? Coba cari jurnal. Kagak ada. Paksa bikin baru lagi ya. Kita langsung ngedrive lagi. Oh ini dia. Ini ada Oracle Paper Journal ya. Kita buka di sini. Oke. Ini saya URL-nya. Oh ini mah. Oh ini jangan bahaya. ini bener-bener S3 nih yang minta. Jadi ini jangan diobok-obok ini. Ini paper jurnalnya beneran S3 dia. Ini ada orang S3 minta apa? Konsultasi cara nulis paper jurnal. Bentar. Draft jurnal Fata, paper jurnal coba. Yang ini apa? Oke. Ini yang kemarin kita obok-obok ya. Ini saya tutup, saya kosongin lagi nih, kalau enggak saya kosongin lagi lah. Jadi yang penting harus ada judul, abstrak, pendahuluan, pakai bahasa Inggris saja ya, introduction, method, terus results, terus summary, terus reference. Jadi intinya jurnal cuma ini aja ya, judul, abstrak, intro, method. Sebenarnya di dalam introduction seringkali kita juga ada review, reference segala macam sih. Tapi intinya itu intro semua, kemudian method, result, summary. Nah sekarang pengennya kan clustering dari data pelanggan ya. Oke, kita masuk ke ChatGPT aja dulu. Nih. Paling blow on tekniknya adalah ini harusnya kita ngobrol dulu nih sebenarnya. Coba saya akan minta ya buat ke ChatGPT ya, buat data dummy. Jadi keywordnya gitu, kalau mau nyoba-nyoba buat data dummy tentang pelanggan. Nah, tapi sebetulnya waktu kita bikin data dummy ini, jadi awalnya dari data. Harusnya kita ngasih tahu juga data dummy ini kolomnya apa aja gitu ya. Kalau diginin aja nanti dia
Jadi dia sembarangan nanti keluarnya. Kira-kira gitu. Nah, ini contoh. Ini kan pelanggan, nama, usia, jenis kelamin, email, kota. Udah. Kayak gitu doang data dummy-nya. Kita harus lebih spesifik lagi. Oke. Coba dikasih lebih spesifik. Minimal berisi nama, umur, jenis kelamin, email, kota. Apalagi silahkan disebut aja mau tambahin apa lagi selain ini. Ini chat GPT-nya berbayar. Iya, berbayar. Tapi dicoba aja ntar, pakai yang tidak berbayar juga bisa, sama Gemini juga bisa, dicobain aja sih. Ini mau ditambahin nggak nih data dummy-nya selain ini, apa lagi mau ditambah nggak? Ini Prof, total pembelanjaan. Total pembelanjaan. Pembelanjaan mungkin jenis barang juga ya. Apalagi? Cukup segitu dulu ya. Misal segini dulu ya. Send. Jadi kalau mau nyoba-nyoba main-main, kita bisa bikin data dummy. Kemudian ininya kolomnya disesuaikan sama yang kita mau dulu gitu. Biar dia puyeng kepala nih, mulai analisa. Uts. Ini emailnya semuanya pelanggan 8. Parah dah lu. Oke. Ini dia cuma ngasih 10. Sebenarnya nanti bisa kalau mau lebih banyak, kita bisa minta lebih sih. Atau saya bikin banyak aja ya. Minta agak banyak ya. Misalnya kalau 10 kurang agak susah soalnya kalau 10. Misalnya 30. Untuk 30 transaksi. Pelanggan boleh beberapa kali melakukan transaksi, supaya dia bisa beberapa kali nanti analisanya lebih seru lagi kalau berapa kali. Jadi kita bikinnya data dummy aja, suruh si ChatGPT yang bikin data bohongannya. Tapi yang penting kolomnya harus sesuai sama yang kita mau gitu. Kalau nggak jadi kacau tuh kalau nggak sama ntar. Kurang ajar dia pakai titik lagi, brengsek. Sialan lu. Atau kita bikin beberapa kali gitu. Ya udah, nggak apa-apa lah. Ini kita copy. Bisa nggak saya copy, rada kurang ajar. Saya pengen ngambil file Excel-nya aja. Sialan 30 dia bikinnya titik brengsek lu. Saya copy ya, copy. Bisa masukin ke sini nggak? Soalnya kalau nggak bisa masuk ke salah, masukin ke sini. Oke. New spreadsheet. Oke. Nah, ini masuk. Cuman yang ini, yang nyebelin yang ini kan. Titik-titiknya jadi sebel banget nih. Curang dia, data dummy-nya brengsek banget. Ya udah, kita nasib dengan kondisi data dummy-nya cuman 10 sih, 9. Enggak. Cuman 8 data dummy-nya, lebih parah lagi. Atau kita regenerate lagi ya. Kita ulang 2 kali aja nih ya udah. Ya gitu kita coba analisa dengan data apa adanya.
Iyalah, nyebelin, nyebelin banget. Oh ini cuman beda ininya, Tuh, coba. Bisa nggak di sini? Tuh kan, agak beda dia. Nah, ini beda nih. Ntar, dia ngurutannya jadi beda. Nomor 1, nama nomor 2. Ah, sebel banget nih. Urutannya berubah dia. Brengsek. Oke. Berarti ini saya harus geser ke sini semua. Geser 1 nih kayaknya. Tapi ini bukan nih kayaknya. Bentar. Ini kayaknya beda format ya. Coba bentar. Coba copy code. Masukin sini. Emang gini dia. Delete. Oke. Wah, ini nggak beres nih. Oh, bener. Alah ya. Kacau. Nggak bisa. Jadi kita pakai 1 dulu dah. Ini dibuang. Yang enak kita punya data banyak sih. Cuman datanya harus kalau data banyak lebih enak analisanya. Kalau data sedikit bingung analisanya sih sebenarnya. Lebih pusing analisanya. Oke. Ini kayak saya save as. Ini ada yang sama nggak? Saya ulang aja 1, 2 saya ulang ya. Formatnya saya bikin cell. Salah. Maksudnya biar bagus. Gimana caranya nih ya? Format kolom. Format row. Oke. Format kolom default. Oke. Ini saya bikin ada beberapa yang akan melakukan transaksi berulang ya, tapi beda transaksinya. Iyalah, kenapa nggak mau dia? Oke. Terus tapi di ininya beda nih. Misalnya tambahin nolnya. Ya udah, ini jadi kepakaian. Terus misalnya namanya Tom, jenis kelamin perempuan, bego dasar. Copy. Oke. Ini saya iniin makanan. Terus salah. Paste. Di sini saya bikin elektronik. Oke. Ini file save as. Saya masukin ke folder sini. Salah. Ke sini, orange.
misalnya data dummy. Oke. Ini masih ODS. Kalau ODS nggak bisa diproses sama Orange. Jadi save as, saya harus ganti jadi Excel. Yang ini. Oke. Udah. Sekarang, jadi ini masih proses research-nya ya. Ini proses penelitiannya. Kalau udah penelitiannya udah beres, baru kita bisa bikin ini paper jurnalnya. Jadi penelitiannya aja lumayan nih kerjanya. Oke, sekarang saya akan jalanin. Si Horis jalanin. Saya harus masukin dulu data-data. Ini bagian dari kuliah Big Data sama Data Analisis sebenarnya. Kuliah ini akan dilakukan semester depan. Jadi ada semester depan ada kuliah ini. Saya ngajar juga, jangan khawatir. Online juga. Jadi ini kuliahnya akan dibahasnya semester depan. Kalau kuliah yang ininya benernya. Ini langsung loncat aja ya. Ya, lama loading. Lola. Come on, cepat. Belum masuk. Waduh. Cepat. Alah, lama banget. Ntar. Saya ngecek IP address dulu supaya bisa ditransfer filenya. IP-nya adalah 192.168.0.104. Oke. 104, saya masuk lagi ke sini. Sorry. Tadi yang kedua bisa CSV sih. Jadi si ChatGPT-nya bisa kita perintahin kayaknya ya, buat data CSV kayaknya. Cuman ternyata dia pelit. Jadi dia cuma ngasih 10. Kurang ajar ChatGPT, brengsek. Kirain ngasihnya banyak, ternyata enggak juga, pelit juga. Kita yang harus nyari. Mana tadi? Ini ya. Oke. Ini udah masuk 104 ininya. Orange SCP Ono at 192.168.0.104 Orange XLS mudah-mudahan data dummy ini ada, data dummy udah keambil, file data dummy udah keambil. Sekarang kita akan mainin tuh makhluk itu Orange virtual environment. Ini cuman ada di, jadi kuliah ini semester depan ada ya, Python 3 virtual environment. Oke. Cuman ini cara ini cuman ada di Linux. Kalau di Windows sih langsung jalanin beres. Kalau di Windows kita harus secara manual, bukan harus secara manual sih. Pokoknya kita harus bikin virtual environment, kemudian kita aktifin virtual environment-nya, source virtual environment bin activate. Sekarang Orange Canvas jalanin Orange-nya. Jadi ini ada beberapa teknik untuk analisa pelanggan sih sebenarnya. Salah satunya adalah klasifikasi. Salah duanya kita bisa juga ngelihat produk yang dibeli itu apa? Sorry. Ini ngerubah posisi duduk biar ada enakan dikit. Oke, ini saya tutupin dulu. Kuliah yang benernya sih semester depan. Kuliah yang ini rada nyolong. Oke, kita masuk sini. Kita akan buka filenya. Dia bisa baca CSV sih sebenarnya. Oke, saya akan buka
Data dummy ini dia. Open. Oke. Ini dia ada nomor, umur, jenis kelamin, kota, total, jenis barang. Oke. Terus kita lihat datanya. Ini datanya dia. Oke. Nama, email, nomor, umur, kota, total, jenis barang ada di sini semua. Oke. Sekarang ini datanya kurang gede sih sebenarnya, jujur ini datanya kurang gede. Jadi kalau kita kurang gede agak susah melakukan pengelompokan gitu. Tapi kira-kira kalau mau ngelompokin, kita lihat dari tabel sini aja ya. Kita melompokin berdasarkan apa sih namanya? Dia nanti ngelihat ini nomor nggak akan kita pakai, email nggak dipakai, nama nggak dipakai, nggak ada urusan. Ya kalau nama bisa jadi metadata ya. Cuman nomor nggak akan kita pakai, email nggak akan kita pakai. Yang kita kelompokkan adalah berdasarkan umur, jenis kelamin, kota, pembelian, jenis barang. Dari situ kita bisa melihat kelompoknya. Nah caranya sih sebenarnya sebelum sampai sini kayaknya saya harus ngasih lihat cara mengelompokin dulu ya, teknik kelompokin. Atau langsung aja dulu ya. Tekniknya nanti kita belajar soalnya waktunya sempit cuma 1 jam. Agak susah soalnya kalau nerangin yang itu dulu. Saya akan kasih lihat teknik kelompokinnya. Ini kategorinya adalah unsupervised learning. Caranya kita memakai ini distance. Buat mengelompokannya dia pakai distance. Nah, cuman dari datanya, kita lihat datanya, kita harus ngasih lihat ke datanya mana aja yang mau kita pakai. Kita kirim ke sini. Nah, ini kita harus nentuin fitur mana yang mau dipakai. Ini dia bilang nama sama email jadi metadata, jadi kayak informasi aja. Nomor nggak akan kita pakai. Pengelompokan di sini kita targetnya kita nggak tahu. Jadi kita nggak punya kelompok. Kita belum punya kelompok. Si komputer yang akan bikin kelompok, nanti kita akan labelin kelompoknya apa gitu. Oke. Jadi ini adalah fitur yang akan dikelompokkannya, ini fiturnya umur, jenis kelamin, kota, total pembelanjaan, sama jenis barang. Oke, udah. Sekarang kita akan kirim makhluk itu ke sini. Kirim ke situ, dan kita akan lihat klasternya seperti apa. Tapi ini terlalu dikit datanya sih. Jadi kita bisa lihat klasternya seperti ini. Ini kan nama, kita bingung nih kalau nama nih, kelompoknya kayak gimana ya kalau nama. Nah, paling gampang diganti, jangan nama yang dipakai. Misalnya jenis barang. Ini kelihatan ada kelompok-kelompok pakaian, jadi satu. Elektronik sendiri, buku ada, itu ada kelompok yang buku sama elektronik sama makanan. Ada satu kelompok lagi di sini yang buku, elektronik, makanan. Nggak tahu kenapa dia bikin kayak gitu. Kemudian di sini juga ada kelompok yang buku, pakaian. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kelompok. Kira-kira ada kelompoknya kayak gini. Cuman ini terlalu dikit ininya, datanya. Jadi kelompoknya jadi nggak gitu bagus. Kalau bagus sih pakaian semua misalnya. Tapi biasanya nanti akan kelompoknya tergantung sih. Kalau ini kan kelihatan ya, pakaian, ini ada pakaian sama elektronik. Terus di sini ada buku sama pakaian, di sini ada buku, elektronik, makanan, ada makanan sendirian. Ini berdasarkan jenis barang. Dari jenis barang itu kita juga lihat dari total pembelanjaan. Oh oke. Yang ini pembelanjaannya dikit nih. Yang bawah ini dikit. Ini agak besar dikit. Di sini lebih besar lagi pembelanjaannya. Di sini paling besar nih, gede sendirian nih. Ada yang belanja gede sendirian. Jadi ternyata kayaknya teknik kelompokinya lebih ke dari jumlah uang. Ini kelihatan, ini kelihatan, ini kelihatan. Jadi kita bisa lihat dari sini teknik kelompokinya seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita harus bikin ini kan. Nih kita bikin ini ya, mana data, kita bikin datanya.
Ini kita lihat, tar, jangan gitu caranya. Bisa nggak semuanya diselect ya? Saya kasih warna berdasarkan total pembelanjaan aja ya. Uts, jangan. Gimana coba select semuanya? Select semua gimana? Oke. Ini soalnya dia nggak mau select semuanya nih tadi. Oke. Coba lihat di sini. Ini kelihatan ada kelompok C3, C5, 2, 4, 3, segala macam. Ini bisa kelihatan kelompoknya. Sekarang kita save. Ini mau kita save. Ini hasil analisa kita save. Di sini ada save data. Kita kasih nama aja ya. Save as data dummy cluster. Oke, saya save. Dah. Supaya belum sih save. Ini disambungin dulu. Oke. Ini ada data dummy cluster udah di save file Excel-nya. Supaya seru, saya akan screenshot gambarnya. Ini terlalu ini. Saya harus ambil screenshot, capture. Jadi kita harus punya beberapa sudut pandang. Ini kan sudut pandangnya sudut pandang harga ya. Satu, kemudian kita rubah ke misalnya jenis kelamin. Laki-laki cenderungnya yang ini aja, kelompok 3. Oh, harusnya tadi jenis kelaminnya banyak ya, laki perempuan banyak tuh. Jadi seru jadinya. Kalau ini kan jadi kacau. Jadi kalau data kedikitan jadi gini nih. Rada susah analisanya. Nih. Terus coba kita lihat lagi berdasarkan umur. Oke. Jadi kelihatan yang duit yang ini tuh umur tua ada di sini, umur muda ada di sini. Kelihatan. Ini juga kita bisa screenshot. Jadi itu semua kesimpulan-kesimpulan loh, itu buat paper jurnal. Capture. Ini capture. Terus apa lagi? Umur. Terus kita bisa lihat lagi jenis kelamin udah, total kota. Surabaya di sini kelihatan orangnya lebih cenderung untuk cari yang murah-murah. Jakarta, Bandung cari yang mahal-mahal. Kira-kira kayak gitu dah. Jadi kita harus cepat ngelihatnya nih. Nah, itu bisa jadi kesimpulan dari ininya. Dah. Ini kita punya beberapa screenshot yang bisa kita pakai. Nah, sekarang ini udah beres ya. Nah, sekarang kita mulai yang gombalnya nih. Teknik gombalnya. Oke. Kita clear dulu lah ya. Kita akan ambil bentar, datanya harus ditransfer dulu karena ini beda komputer, saya harus transfer data lagi nih. Bentar, mana dia? Orange data dummy. Tadi nama filenya data dummy cluster. Oke, coba saya reload dulu lagi ya supaya ke save aja sih.
data dummy. Oke, ini ada filenya, data dummy clusternya ada. Saya harus transfer data dummy clusternya, hasil perhitungannya. Saya copy aja ya. 192.168.0.104 orange. Oke. 104 bener kan? Oh, sorry. Saya SCP bukan LS. Oke, udah ditransfer. Data dummy udah ditransfer. Nah, sekarang kita udah punya file screenshot sama data dummy. Nah, sekarang kita mulai mainan dengan ChatGPT nih buat ngasilin hasil. Oke, upload filenya ke komputer. Mana dia tadi? Adanya di home, orange. Terus kita masuk lagi ke data, mana data dummy cluster nih. Nah, sekarang mulai di sini ya. Untuk clusteringnya bisa milih algoritma yang digunakan oleh Orange. Tadi saya clusteringnya pakai ini ya. Kalau di Orange bisa beberapa cara sih sebetulnya. Cuman kalau saya paling seneng pakai itu masalah hobi. Bentar, mana? Ini dia. Jadi di Orange ini buat clustering, karena ini clusternya ini nggak ada labelnya. Jadi saya pakai unsupervised learning. Di sini sebenarnya ada beberapa teknik buat clustering. Di sini saya pakainya ini sih, distance buat clustering. Sebetulnya dia bisa macam-macam caranya. Yang paling enak distance gitu. Di sini ada k-means, ada ini clustering semua nih. K-means buat clustering juga. Terus ada apa lagi nih? Liouville clustering bisa dicoba-coba, semua teknik bisa dicoba. Saya hobinya pakai yang ini, tapi kalau mau dicoba coba aja semuanya, dicoba satu-satu. Tapi nanti dilaporin masing-masing akan ngasilin cluster yang beda biasanya. Nah, kalau cluster beda jadi beda hasilnya. Nggak apa-apa sih. Itu kan masalah ini ya. Nah, sekarang di sini tinggal tulis saya jelaskan beberapa temuan atau kesimpulan dari data ya. Data Excel yang diupload, fokus kepada cluster C1, C2 dan seterusnya. Itu ya. Ini kan ada klasternya nih, C1, C2, C3, C4 segala macam. Nah, ini adalah kesimpulannya dia. Ini informasi yang atas ini yang pertama kali keluar, ini adalah lebih ke arah metode, datanya seperti apa. Kemudian di sini ini kesimpulannya dia bahwa klaster 1 kira-kira kayak gini, total pembelajaran sekitar segini, klaster 2 kayak gini, total pembelajaran kayak gimana, dan seterusnya nih. Ini hasilnya dia ya. Ini dari data itu kita bisa lihat bahwa masing-masing klaster memiliki karakteristik yang beda dari sisi umur, total pembelajaran segala macam. Oke, ini kita copyin aja. Kita masukin ke dalam paper jurnal ini ya. Dan ini kita masukinnya ke sini. Gitu. Oke, udah. Cuman yang ini di atas ini. Ini kategorinya bukan hasil ini adalah metode. Kategorinya metode dia. Oke. Ini abstrak saya ini dulu ya. Saya masukin ke sini, ini saya masukin ke judul 1, saya bedain ininya aja ya. Biar saya bisa bedain nanti. Kadang-kadang bingung. Tadi bagian ini ada di mana gitu.
Ini udah ya. Ini saya nggak, harusnya diedit lagi, cuman karena waktunya sempit, saya nggak ngedit. Ini hasil temuannya aja langsung. Oke, sekarang ini ada summary. Sorry. Sini. Oke. Ini reference belakangan. Sorry. Edit, undo. Ini reference, saya gedein lagi. Oke. Deh. Gini dapat yang pertama. Sekarang kita gombalin lagi dia. Cara gombalinnya gini. Kan tadi saya melakukan beberapa screenshot. Ini di bagian picture ada screenshotnya. Ada di bawah screenshotnya. Ini dia. Ini dapat. Nih. Copy. Oke. Sekarang saya copy paste ke ChatGPT. Ya, buat analisa klaster di gambar, angka tersebut adalah jumlah pembelian. Dah. Jadi gambarnya diupload aja ke ChatGPT, terus dikasih tahu aja ini makhluknya apa, bikin analisa. Udah, gampang banget sih, asli gampang. Waduh, laptop saya panas. Mudah-mudahan masih hidup dia. Oke, sampai sini ya. Sekarang kita paste lagi di sini nih. Masukin sini lagi. Ini saya taruh paling bawah aja ya, yang di sini ya. Sekarang analisa jumlah klaster berdasarkan jumlah pembelian. Oke. Paste dulu gambarnya. Oke. Kemudian harusnya kita nge-layoutnya rada bagus, tiap gambar dikasih kata-kata, ini gambar apa gitu ya. Ini belum sempat, saya colong dulu hasil ChatGPT-nya. Dapat nih hasil ChatGPT-nya. Sekarang kita lagi analisa salah. Oke. Analisa cluster. Kita lihat lagi. Ini apa nih sekarang? Ini jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin. Oke. Nah, di sini kita colong dia. Copy, masukin sana lagi. Pokoknya kurang ajar banget sih sebenarnya caranya nih. Ini cara buat analisa klaster berdasarkan jenis kelamin. Dah. Oke. Jadi kata-katanya kita tinggal colong, tapi harusnya nggak boleh nyolong kayak gitu aja ya. Harusnya dibaca, terus kata-katanya kita benerin lagi. Soalnya si ChatGPT belum tentu bener cara ngomongnya sih. Ini lihat lagi ke bawah. Oke, copy. Masukin sini lagi. Mana sih? Oh, ini di paper jurnalnya. Oke. Cuman gambarnya harus saya masukin juga di atas ini. Oke. Mana dia gambarnya? Copy. Ini kan semua, kalau masih ada lagi kita bisa analisa lagi. Cuma di sini masih ada yang bolong, yaitu di bagian metode. Ini baru ini doang. Nah, sekarang kita di metode ini dari sisi datanya ya.
data pelanggan. Oke. Sekarang kita harus di dalam metode. Dalam metode kita harus nerangin datanya kayak gimana dapatnya, segala macam harus diterangin. Kemudian dalam metode juga kita harus nyebutin metode untuk menganalisa. Oke. Nah, cara yang paling blow on adalah, harusnya kita nulis sih sebenarnya. Cuman cara yang paling blow on adalah saya akan screenshot programnya langsung. Ini kan programnya nih. Saya rapin dulu ya programnya, kita buang. Nih, kita bikin kayak gini lah ya. Oke. Nah, sekarang saya akan ambil ini screenshot. Oke. Oke, sekarang kita masukin ke ChatGPT lagi. Oke, buat penjelasan tentang workflow orange data mining untuk melakukan klasifikasi data pelanggan menggunakan distance algoritma distance di unsupervised learning dan menyimpan hasilnya ke file Excel. Itu ya, enter. Nah, ini sambil itu saya copy dulu nih di sini. Jadi kita punya programnya, saya kasih juga di paper jurnalnya, masuknya dalam metode. Kemudian kita masuk sini. Oke. Ini ada di bawah. Oke. Copy. Jadi bikinnya cepat banget loh ini. Cuman kalau saya biasanya nanti saya baca, saya tulis ulang supaya bahasanya lebih manusia lagi. Soalnya kalau ini kelihatan banget nih bahasanya bahasa si ChatGPT. Jadi kita udah punya metode. Di metode kita udah menerangkan tentang data yang kita punya. Kita nerangin lagi algoritma yang kita pakai, program yang kita pakai. Terus kita di hasil kita nerangin hasilnya dari beberapa sisi. Sebenarnya kita masih punya 2 screenshot lagi, bisa kita kerjain lagi. Cuman biar saya cepat aja, saya akan dari sini semua, saya akan bikin summary. Jadi langkahnya tadi kalau diingat ya, langkahnya kita eksperimen dulu. Paling enak sih kita punya datanya dulu ya. Ini karena datanya nggak ada, kita pakai data dummy. Kemudian kita eksperimen, kita nyoba pakai orange segala macam, ekstrak hasilnya. Dari situ kemudian kita masukkan ke ChatGPT, masukin ke hasil. Oke. Nah, ini kalau ajarannya Pak Agung pasti dia judul dulu nih. Perhatiin judulnya nggak saya set dari awal. Judulnya nggak usah di set. Saya langsung ke hasil sama metode. 2 ini hasil sama metode. Nih saya ambil hasil sama metode. Kurang dari sini ya. Hasil sama metode saya ambil. Ini hasil, ini metode. Nih. Oke. Klik kanan copy. Masuk ke ChatGPT. Oke. Di sini kalimatnya cuma gini aja. Buatkan kesimpulan misalnya 3 atau 4 lah. 4 paragraf. Fokus pada temuan di hasil penelitian.
juga bahas tentang metode yang digunakan dari tulisan ini. Tulisan ini saya paste di sini. Nih, tulisannya saya paste, saya ambil. Jadi cuma gitu aja. Jadi kita ngasih tahu temuannya apa aja. Oke. Cuman ini kan ada klaster C1 segala macam. Jadi klaster C1, C2, C3 sebetulnya harus kita kasih nama ganti ya. Kita ganti nama. Misal C1 klaster ekonomi apa, klaster ibu-ibu yang mau ngirit lah, kira-kira kayak gitu. C2 apa, jadi kita kasih nama tuh klaster. Nggak mungkin kita kalau mau bagus ya. Ini hasil kesimpulannya kayak gini, dapat, udah dapat. Nah, ini masukin ke dalam paper jurnalnya juga sebagai kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah summary dari result, temuan sama apa, hasil penelitian sama metode. Itu masuknya ke summary, kesimpulan. Udah. Sekarang makhluk ini, kalau saya semuanya sih saya ambil lagi. Saya masuk sini lagi. Oke. Chat GPT-nya saya masukin lagi. Saya rubah ininya. Ini saya gombalin dikit. Ini bisa saya edit. Ini di bagian bawah. Alah, kebawahan, terlalu ke bawah. Bikin ke atas dikit. Nih. Kesimpulannya udah ada. Nih kesimpulannya kita dapat. Sekarang perintahnya diganti, kalimat di atasnya diganti. Alah. Mana dia? Ini dia. Langsung. Nah nih. Ini kan buatlah kesimpulan. Nah ini diganti, jangan buatkan kesimpulan. Buatkan abstrak satu paragraf. Abstrak biasa satu paragraf doang. Jadi abstrak nggak pernah bikin beberapa paragraf. Abstrak hanya satu paragraf, biasanya 200 kata. Fokus pada temuan penelitian ini. Fokus pada temuannya aja. Oke, udah. Jadi kalau saya bikin abstrak, kalimatnya lebih ekstrim sih. Biasanya kalimat pertama di abstrak saya nulisnya gini. Dalam penelitian ini kami menemukan, biasanya. Atau di sini kami menemukan, kayak gitu. Atau pakai bahasa Inggris ya. In this research, untuk pertama kali misalnya. This is for the first time. Nah itu, kalimatnya harus kayak gitu tuh. Rada arogan sih sebenarnya. Oke, ini di bawah akan keluar abstraknya. Ini hasilnya udah. Ini abstraknya masih bahasa Indonesia. Kita akan bikin 2 abstrak aja sekalian ya. Kalau saya biasanya kalau nulis bahasa Inggris langsung sih. Cuman karena ini lagi kuliah ini ya udahlah bahasa Indonesia juga. Ini abstraknya. Sekarang saya akan bikin bahasa Inggris. Alah, mana dia? Ini dia. Saya tulis saja rewrite in English. Deh. Jadi abstraknya akan ditulis ulang dalam bahasa Inggris. Oke. Di situ. Oke. Kita ambil. Deh. Jadi kita punya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Abstraknya udah beres. Oke. Sekarang kita ambil abstraknya. Semua ini diambil. Jadi ini udah beres kan tadi. Metode udah beres. Jadi start dari hasil, results. Kemudian metode, jadi metode sama results ditulis barengan sih sebenarnya. Results method, kemudian kesimpulan, summary, kemudian abstrak. Nah, terakhir adalah kesimpulannya. Ini 2.
kita masukin ke sini. Ini kita edit lagi sih sebenarnya. Ini kita edit di sini nih. Ini kita edit. Oke. Ini adalah abstrak. Jadi abstraknya, ini abstrak ya. Abstrak kita selipin di atas. Nah, sekarang kegeser. Parah nih kalau kegeser. Mana dia? Ini dia abstrak. Oke. Sekarang kita bikin tulisannya ini. Buatkan intro pendahuluan lah. Pendahuluan untuk berapa kali? 4 paragraf aja ya. 4 paragraf untuk menjelaskan tulisan ini. Untuk menjelaskan lebih dalam akan temuan yang dilaporkan dalam tulisan ini. Itu ya. Sekarang saya send. Kita lihat ke bawah. Sekarang dia akan bikin 4 paragraf pendahuluan. Ini pendahuluan doang nih ya. Tapi ini pendahuluan ini penting buat nerangin temuan yang kita dapatin. Oke. Nah, di sini nanti di temuan ini kita harus nyari referensi. Dan total referensi yang sudah dapat sekitar 24, kalau bisa lebih. 24 referensi, dan sebaiknya referensi-referensi yang terbaru. Jangan referensi yang lama. Sebaiknya kayak gitu. Oke, ini udah dapat. Ini paper jurnalnya udah mulai jadi loh ini, hati-hati loh. Udah semuanya. Ini udah kita ambil aja. Oke. Sekarang saya paste lagi di mana tadi teksnya. Ini dia. Oke. Ini udah dapat. Oke. Nah, nanti caranya buat dapetin referensi, caranya gini nih. Ini introduction, nih buangnya pendahuluannya. Cara dapet referensi paling gampang sih, referensi jangan bahasa Indonesia sih. Ininya tulis, saya minta bahasa Inggris juga ya. Mana chat GPT teh? Rewrite in English. Kenapa pakai bahasa Inggris? Supaya gampang nyari referensi. Kalau pakai bahasa Indonesia setengah mati ntar nyari referensinya, jujur. Jadi kita harus pakai bahasa Inggris, dan bahasa Inggris-nya akan dipakai sebagai keyword buat nyari referensi sih sebenarnya. Jadi ini nanti bahasa Inggris ini, tulisan-tulisan ini akan dipakai keyword buat referensi sih sebenarnya. Oke, udah. Saya ambil bahasa Inggrisnya aja ya. Ini saya buang aja bahasa Indonesianya, nggak dipakai. Pakai bahasa Inggris aja. Oke, udah. Ini saya masih punya waktu 30 menit nih. Parah banget ya. 1,5 jam jadi paper jurnal mulai dari nol nih. Parah banget. Nih ya. Customer data analysis. Ini misalnya kalau mau cari referensi ya. Klik kanan copy. Carinya di mana? Carinya di sini nih, Scholar. Google.com. Ini kita udah masuk Google Scholar. Ini kita bisa milih sih sebenarnya. Allah. Coba cari sini. Customer data analysis. Jadi kita nyari paper-paper yang tentang customer data analysis apa aja. Bisa teknik, mining, segala macam nih ya. Kalau mau lebih spesifik. Tapi kita yang general aja. Kita bisa lihat tahunnya mau tahun berapa. Mau semua tahun. Kalau semua tahun kita bisa dapat paper yang jadi referensi utama untuk customer data analysis. Kita bisa lihat ini paper 1 ini banyak banget yang
ngereferensi ada 107 dan ini paper utamanya nih. Ini 2016. Sebetulnya kategorinya udah terlalu tua buat referensi karena 2016 berarti kira-kira berapa tahun tuh? 10 tambah 8 tahun yang lalu ya. Tapi nggak apa-apa lah, 8 tahun yang lalu kita pakai ini performing ini kayaknya bagus. Kalau ini kan urusannya lebih ke privacy setting. Ini kita nggak ada urusannya. Ini masih ada hubungannya nih. Ini 137 banyak yang reference juga. Jadi kita akan pakai dua ini akan kita pakai. Caranya adalah gini. Cara gombalnya ya. Cara gombalnya side. Nah, kalau kita masukin ke paper jurnalnya IEEE, kita biasanya akan pakai Vancouver. Formatnya Vancouver. Atau Chicago, tapi biasanya Vancouver sih. Kita akan pakai Vancouver, kita ambil format Vancouver ini. Terus kita masukin ke sini. Referensi. Kita misalnya pakai formatnya anak-anak teknik ya. Anak teknik tuh biasanya IEEE, formatnya kayak gini. Iyalah, kok nggak keluar. Paste. Ini dia. Oke. 1. Paling enak sih pakein tabel sih sebenarnya. Saya akan bikin tabel dulu ya. Sisipkan tabel. Bentuknya cuma gini aja tabelnya. Oke. Terus ini kita geser. Oke. Terus ini kita geret sana. Nah, bagian ini yang agak susah karena ini bagiannya bagian sini kita harus pinter di bagian sininya sebenarnya. Pinternya tuh gini nih. Ini udah kita ambil. Sekarang kita harus baca nih sebenarnya. Kita klik yang ini. Kita baca abstraknya dia. Ini ada abstraknya. Oke. Auto is coming big data rising trend give map reduce intelligence. Oke. Ini kita ambil ya. Oke. Kita masukin ke papernya kita. Kita masukin papernya kita. Nah, di sini orang yang main sebenarnya. Oke. Nah, di sini kan kita makainya ini ya. Makainya ini ya. Nah, kita harus masukin di sini. Ya. In contrast, our research shows, jangan our research ya. Ini nanti biar si ini yang ChatGPT yang nerusin ya. In contrast, our research use apa tadi? Different from ini siapa? Atau different from, langsung saya ini aja ya. Jadi di sini kita mainin different from map reduce implementation. Gitu. With nih
Ini satu. Jadi kita kasih tahu kita pakainya apa, orang lain pakainya apa. Jadi maksudnya ini adalah yang kita pakai, ini adalah yang dipakai sama referensi nomor satu, gitu. Tapi ini harus kita baca si abstraknya dulu ya. Abstraknya harus nerangin dulu bahwa oke, jadi ini betul-betul orang yang ngelihat, nggak bisa full dari si ChatGPT-nya. Nah ini masukin kayak gini ya, deh. Terus kita nyari lagi yang kedua. Ini manual banget nyari satu-satu ya. Oke, sebelum terlalu jauh, tapi kita harus nyari, dan kita di bagian intro ini kita harus nyari 24 referensi dan kita bandingin referensi itu sama yang kita kerjakan. Boleh aja referensinya tidak harus kontradiksi. Boleh aja saling mendukung juga nggak masalah sih. Jadi boleh saling mendukung, boleh kontradiksi. Oke, karena supaya nggak terlalu jauh ngomongnya, saya akan ini dulu, saya ambil semuanya. Saya cari judul paper yang bagus ya. Jadi di sini cara cari judul paper adalah kira-kira gini. Buatkan title yang keren untuk paper ini. Saya paste itu tulisannya semua. Oke, kita kirim. Jadi caranya gitu aja sih sebenarnya. Dia nyari title yang bagusnya. Langsung ini sarannya dia ya. Ini sarannya dia. Jadi judul adalah yang paling belakangan kita set. Ini saya ambil, copy, saya masukin sini, judulnya di sini. Ini judulnya harus judul. Gitu ya. Nanti kita tulis namanya siapa? Tadi siapa? Alex ya. Alex Sander Siregar. Oke. Perjanjiannya gini nah, kalau di TTS perjanjiannya gini. Ini waktu masukin paper jurnal itu biasanya ada duitnya nih. Nah, perjanjian sama pembimbing nih. Karena ada urusan duit, siapa yang mau bayar? Kira-kira gitu nih. Ini ada duitnya buat masuk paper jurnal. Duitnya bisa gede loh, hati-hati. Kalau jurnalnya yang bagus, itu duitnya bisa sampai 15 juta. Kalau jurnalnya yang biasa-biasa aja, itu antara 500.000 sampai 1 juta. Nah, siapa yang bayar 500.000 sama 1 jutanya? Kalau misalnya si pembimbing yang bayarin, biasanya pembimbing akan nego. Oke, gue bayarin nih duit. Cuman nama saya nomor 1 ya. Lu jadi nomor 2, kira-kira gitu. Jadi misalnya, kalau pembimbing yang bayar jadi gini, pembimbing, Alexander. Kira-kira kayak gitu. Jadi pembimbing nomor 1 karena dia ngeluarin duit nih. Kalau Alexander yang ngeluarin duit, misalnya pengen masuk ke Q2 Scopus, itu bisa sampai 10 juta kayak gitu tuh duitnya tuh. Kalau berani mati kita bayar, ya udah Alexander nomor 1. Kalau saran saya, biarin pembimbing yang bayar. Kalau nggak rugi kita. Nah di sini Institute of Technology, pakai bahasa Inggris nih biasanya, Tangerang Selatan, gitu ya. Nah biasanya di sini kita kasih subscribe. Caranya ngasih subscribe gimana nih? Format ya. Bisa format teks, ini dia. Superscript. Jadi kayak gini. Itu. Ini ada kurungnya, ketik kurung di situ. Jadi di sini harus
ITTS-nya kurungnya jadi masuk situ ya. B. Jadi kira-kira gini ya. Jadi situ tanggal selatan superscript, ini subscript. Jadi ini teknik nulisnya. Nah, sekarang saya masih punya waktu sekitar 20 menitan lagi. Jadi ini udah jadi sih sebenarnya. Nah, sekarang kita harus milih jurnalnya mau yang di mana yang kita masukin. Tapi ini masih kurang ya. Soalnya kita referensinya cuma satu. Sebetulnya nanti referensinya ada 24. Kalau bisa lebih referensi. Bisa juga referensi kayak gini nih. Di sini misalnya gini ya. Ini gini. Misalnya kita pakai distance. Oke. Metrik jarak digunakan variasi termasuk. Oke. Kita nyari jadi bisa aja kalau kita nggak mau nerangin satu metode, metodenya kita cari di sini jadinya. Jadi masukin sini misalnya distance salah. Distance Euclidean. Iyalah. Manhattan. Unsupervised learning. Oke. Misalnya ini adalah referensi yang cocok. Jadi caranya ini kalau misalnya ini referensi yang cocok ya udah saya giniin aja. Site ini. Kita klik kanan copy, masuk sini. Jadi referensi tidak harus kita berargumentasi dengan si referensi, bisa aja langsung diambil aja. Misalnya di sini saya masukin nomor 2. Tapi nanti harus ngurut ya. 1, 2, 3 itu harus ngurut sesuai dengan kapan si referensi itu muncul. Jadi harusnya ngurutin. Cuman ini saya kan rada cepet-cepet, jadi saya nggak ngurutin. Ini masukin sini. Ini nomor 2. Oke. Kemudian kita coba cari lagi. Oke. Di sini saya pakai dendrogram. Oke. Dendrogram harusnya salah ngetik. Oke, saya nyari dendrogram. Saya cari lagi di sini. Masuk di sini dendrogram. Jadi kadang-kadang istilah pun bisa jadi referensi. Oke. Ini banyak yang ngasih referensi 328 dan ini ditulisnya tahun 2006. Sebenarnya ini referensi lama banget. Cuman ini termasuk referensi yang ini paling gilanya yang ini nih 1962. Pasti belum ada lahir. Soalnya 1962 tuh pas saya lahir. Jadi paling rada ini paling gila kalau kita ngasih referensi tahun yang ini. Tapi kalau mau sopan ya kita ambil yang ini aja. Kita cite. Ini kita ambil dari sini. Oke. Jadi referensi bisa aja untuk menerangkan sebuah istilah. Referensi bisa aja dipakai buat argumentasi apa yang beda kita sama dia. Oke, yang tadi di intro pertama kali kita ngasih tahu bedanya kita sama dia tuh apa. Kalau ini cuma buat ini doang. Ini berarti referensi nomor 3 ya. Oke. Terus saya akan turun ke bawah. Jadi referensi banyaknya adanya di intro sama di intro sampai metode lah yang ada referensinya. Kalau di bagian hasil, result, summary, abstract tuh nggak ada referensi biasanya. Karena referensi-referensi itu biasanya kita pakai buat nerangin apa yang kita kerjakan. Tapi kalau hasil dari yang kita kerjakan, berarti udah nggak ada referensi lagi. Gitu ya. Jadi ini harus dikumpulin sampai 24. Ini udah jadi semua nih, udah beres. Sekarang kita tinggal nyari si paper jurnalnya. Saya punya waktu sekitar 15 menit buat nyari paper jurnal. Cara nyari paper jurnal kira-kira gini nih.
Oke. Masuk ke wiki saya onocenter.or.id/wiki. Masukin di sini Scopus. Scopus. Oke. Terus di sini ada daftar paper jurnal Scopus, ada DU-AJ, terus ada ini bukan Scopus, ini open access jurnal. Ada Elsevier, ada Springer, ada Wiley Online Library dan sebagainya. Saya biasanya nyarinya ke Simago JR. Ini tempat yang oke banget sih buat nyari sih sebenarnya. Nah, kita masuk ke jurnal ranking boleh. Oke. Sekarang kita nyari subjeknya tentang apa? Subjeknya tentang kira-kira tentang apa ya? Kita bisa di computer science bisa. Kalau kita mau fokusnya lebih gampang nembusnya, jangan di computer science-nya. Computer science akan mengevaluasi tentang metodenya. Karena kita lebih ke arah hasilnya, kita nyarinya ke social science, marketing tuh masuknya apa ya? Bisnis ya? Ada nggak bisnis di sini? Ini nih, business management accounting. Saya masuk sini. Oke. Coba kita masuknya business management, international industrial relation, management information. Saya mau nyari marketing. Ini lebih ke arah marketing kan? Oke. Terus kita mau nyari semua region boleh. Jadi jurnal yang ada di mana segala macam bisa. Terus tipenya jurnal. Oke. Terus udah, kita download datanya. Kita download aja datanya. Iyalah, ini mah iklan. Sebel. Oke, data udah ke download. Oke, ini datanya. Mana tadi? Datanya. Klik. Kok nggak mau? Oh, ini dia. Oh, lagi download lama. Oke. Oh, masuk sini kali. Datanya gede banget tuh berarti ya. Datanya gede nih kayaknya. Parah nih. Datanya gede banget nih. Coba. Kayaknya data gede nih. Oh, enggak juga sih. Jadi ada 200-an jurnal di dunia yang ngomongin soal marketing. Oke, sekarang kita cara mainnya. Cara nyarinya. Yalah, nggak bisa katasin lagi. Susah. Oke, kita nggak penting tipe. Tipe kita buang aja. ISSN nggak penting. Ini kalau udah masuk situ, jurnalnya rata-rata udah bagus sih. Delete kolom aja. Nah, ini yang penting di sini nih. Ada H-index Q1. Ini yang pentingnya di key-nya. Terus ada cited docs. Jadi ada berapa yang ngasih referensi. Ini kalau ini sampai 13.000, berarti jurnalnya bagus banget nih. Konsekuensinya bakal susah buat tembus jurnal seperti itu. Oke. Terus wilayahnya mana? Amerika, North Amerika, apa segala macam, bisa dilihat di situ ya. Nah, sekarang caranya adalah gini. Karena kita masih pemula, jangan berusaha masuk Q1. Q1 itu harganya mahal banget dan masuknya susah banget. Jadi caranya kita sortir aja. Saya balikin. Oke, Q4. Oke, ini Q4. Kemudian kita balikin lagi. Atau kalau nggak gini. Datar. Oke. Walah. Udah. Kita ntar saya akan freeze. Oke. Waduh. Ini dia. Ini aja. Kita inian aja. Sortir berdasarkan wilayah ya.
Kalau mau rada-rada low profile, kita cari yang Asia aja, kalau nggak Latin Amerika. Oke, deh. Ini Western Europe susah nembusnya biasanya. Pokoknya yang bule-bule susah nembusnya karena mereka banyak cincong. Udah gitu ngomongnya bahasa Inggrisnya caciscus. Kita mah low profile aja kagak bisa dah yang kayak gituan. Nah, kita bagian Asia yang ini coba. Nah, di sini Asiatik. Nih, coba kita select. Coba ya, bentar. Ulang lagi. Oke. Warnanya kita rubah jadi warna kuning lah. Jangan kuning lah. Sini aja ya. Hijau. Hijau inilah. Oke. Nah, kita bisa lihat ada key 4, key 3, key 2. Oke. Key 2 berarti mulai susah buat tembusnya. Cuman ini fashion sama tekstil nggak ada urusan sama kita. Ini misalnya jurnal desain kita nggak ada urusan. Ini ada Asia Marketing Journal, oke, ada di Amerika Korea Selatan. Jadi yang cocok sama kita ini cuma 2. Jadi ada di Asia Marketing Journal sama di Indian Journal of Marketing. Dua-duanya key 3. Oke. Nah, sekarang kita tinggal nyari aja nih sekarang. Misalnya kita pengen masukin ke Korea. Kopi, cari aja di Google. Jadi 2 ini yang kita lihat. Oke, cari di Google. Yang kita cari sebetulnya adalah information about author. Ini udah langsung dapat Asia Marketing Journal Korea. Oke, information for author ini adalah kalau mau masukin jurnal itu caranya gimana? Accept all cookies. Dia yang penting adalah ininya sih sebenarnya. Ini kita bisa lihat. Oke. Deadline-nya tanggal 10 Maret. Kemudian dia ngasih tahu bahwa 10 Maret nanti dikasih tahu keputusan bahwa jurnal kita akan diterima atau enggak tanggal 25 April. Kemudian dia 4 kali ini berarti. Ada 4 kali terbit dia. Maret kasih tahu April, Juni sebulan dia cepet banget ya. Oke banget ini jurnal sih sebenarnya cuma sebulan langsung tahu, sebulan langsung tahu. Jadi mendingan masukin jurnal kayak ginian. Nah, yang kita perlu tahu, jadi ini kita udah tahu harganya kita belum tahu berapa. Dia pakai Creative Commons license, copyright transfer, jadi kita ngasih copyrightnya ke jurnal. Oke. Ada author fee, sama ada kita butuh tahu fee-nya berapa, dan kita perlu tahu lagi formatnya kayak gimana. Ini $800. Kalau nggak ada funding acknowledgement $800. $800 berarti sekitar 10 juta buat publikasi. Lumayan mahal ya. Asal tahu aja nih nggak murah. Kalau $10 nggak murah. Saya juga harus nego. Kalau $10 nego ke kampus. Bayarin gua dong. Gitu kira-kira kayak gitu. Kalau kampus yang bayarin, Anda bisa ininya nomor 1 sih. Nah, sekarang kita akan coba cari formatnya mana ya. Harus nyari nih formatnya dia. Ini yang berhasil, atau kita colong dari sinilah bisa lihat dari formatnya dia yang udah terbit sih. Waduh, oh ini dia. Ini formatnya seperti ini. Kita bisa lihat. Ini harus dicolong ininya ya, fontnya seperti apa, font-fontnya seperti apa. Ini kelihatan kan, pakai superscript. Saya juga pakai superscript. Ini superscript juga. Abstrak tuh kayak gimana cara nulis abstraknya. Jadi kelihatan dia pakai bold abstraknya. Nah, cuman di sini dia pakai dua kolom nulisnya.
Ini pakai 2 kolom. Kita harus ngikutin banget 2 kolom, terus kita lihat lagi cara ngasih referensinya. Ini cara ngasih referensinya ini pakai formatnya bukan format IEEE. Ini kemungkinan besar pakai formatnya APA. Jadi kalau kita lihat di sini, ini, salah. Masuk di sini, salah ini aja deh. Nih. Yang dia pakai APA nih. Kalau udah kayak gitu APA. APA ciri khasnya adalah tahunnya dalam kurung nih. Tahunnya dalam kurung. Coba kita lihat lagi. Di sini tahunnya dalam kurung nih. Tahunnya dalam kurung. Oke, bisa digedein kagak? Nih, tahunnya dalam kurung. Cara nulis ininya, cara nulis referensinya adalah ini nama. Terus di sininya di tab nih, di tab. Kalimat kedua di tab. Terus nanti paper jurnalnya italic gitu. Tapi ciri khasnya APA adalah tahun di sebelah sini setelah author, setelah penulis, kemudian tahunnya di dalam kurung. Jadi nih. Jadi kan cuma ada satu yang pakai kayak gitu. Jadi nanti kita caranya gini, ngambil yang ini. Dirubah semua referensinya supaya ngikutin referensinya dia dan kita berusaha buat masukin ke jurnal itu. Gitu. Beres ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Seru dah lu. Newspaper jurnal. Ini 1,5 jam mulai dari 0 sampai tinggal masukin. Tapi kalau saya biasanya males masukin ke yang ginian nih. Soalnya ngedit yang ini puyeng kepala gue. Ngedit ininya puyeng. Biasanya dia ngasih template. Ntar, ada template-nya kagak ya? Cari template-nya nih. Harus nyari template nih. Pas editor, information for author. Biasanya ada template di situ tuh. Editorial profesi, licensing. Nah, ini masalah dengan open access journal. Jadi open access journal adalah semua orang bisa baca tulisannya kita, gratis bacanya. Mereka nggak usah berlangganan, cuman kita yang bayar biaya publikasinya. Jurnal buat nyari kerja, seberapa pengaruhnya Prof? Bobotnya misalnya sebagai researcher. Kalau sebagai peneliti, terutama akan kerasa kalau kita mau nerusin S2, S3. Dan S2, S3 itu kita bisa ngelamar sebagai asisten peneliti. Jadi waktu S2, misalnya ini nih contoh yang beneran aja ya. Si Fatah ada nggak sih di room? Fatah itu kan nulis paper jurnal dan dia nulis buku. Jadi gampang buat minta profesor di Taiwan buat nerima supaya dia jadi asisten peneliti. Jadi kira-kira gitu. Kalau buat S2, S3 itu kepakai banget jurnal. Cuman kalau buat kerjaan, buku yang lebih kepakai. Kalau kerjaan di Indonesia ya, kalau cari kerja, buku lebih dahsyat. Dan buku ini minggu depan minggu depan pakai doa ya. Mudah-mudahan saya masih bisa ngajar. Soalnya takutnya saya lagi perjalanan ke Jakarta nih, minggu depan tanggal 6 ya. Takutnya perjalanan. Kalau perjalanan saya nggak bisa ngajar jadinya. Kalau nggak perjalanan saya bisa ngajar. Kalau buku bisa di sini sih, di publish Jogja. Ini bisa 1,5 bulan keluar bukunya. Royaltinya bisa 15% lagi, dia parah banget nih buku. Jadi ini di publish ini royalti 15% ini gede banget. Dan waktu dari bentar. Ada tulisannya 1,5 bulan, baca di mana waktu itu ya? Ini 6 minggu. 6 minggu. Naskah dari buku sampai jadi terbit 6 minggu doang. Cuman kita bayar nih kalau di buku. Bayarnya dia ada paket-paketnya, ada 25 eksemplar, ada 50 eksemplar, ada yang paling kecil 25 eksemplar. Atau kita bisa nanya, kalau kita masukin naskah aja, bukunya silahkan dijual, kita nggak minta royalti banyak, misalnya kita minta 5% aja, mau nggak dia nerbitin buku kita? Biasanya dia masih mau juga sih. Jadi mau dia bukunya. Kalau buku cetak dia lebih suka sih. Ada 25 eksemplar buku cetak, segala macam buat di kelas. Kalau ini cuma 6 minggu aja. Dan buku itu lebih tinggi nilainya kalau kita buat cari kerja.
Kalau kita buat peneliti, jurnal lebih tinggi daripada buku, gitu. Kalau peneliti ya, gitu. Beres ya. Nah, ini saya lagi nyari ininya nih. Formatnya kagak ada, nggak dikasih sih, semprol dasar. Ini ada nih. Submission guideline, must be submitted lewat sini. Proofreading. Formatnya. Oh, ini ada template nih. Paper template. Ini dia. Ini ada template-nya. Jadi kita, biasanya ada template soalnya. Rada aneh kalau nggak ada template. Alhamdulillah ketemu nih template. Jadi kita harus format si paper kita sesuai dengan template-nya dia. Kok kayak gini? Tadi bagi 2. Bego dasar. Ya udahlah. Pokoknya kita ngikutin dia aja. Asli ngikutin dia. Kalau dia ngasih template-nya seperti ini, ya kita ngikutin template-nya dia aja. Gitu ya. Ini protein ada judul, ada abstrak, ada keywords. Jadi kita harus generate keywords dari papernya kita juga. Terus ada intro. Terus cara bikin referensi kayak gini nih. Nih, bisa kayak gini. Bisa juga kayak gini referensinya. Bisa juga kayak gini referensinya. Gitu. Dari situ kita bikin paper jurnalnya. Beres ya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman? Ini udah azan soalnya di sini. Ini di Padang Panjang sudah azan. Oke, kalau gitu kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Oke deh. Terima kasih, Bro. Yuk kita log out dulu.